Kalau benar atau salah, jawabannya benar ya Kak. Jadi sate jeroan dan gorengan memang meningkatkan risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Kita mungkin bahas dari penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh sate jeroan dulu gitu ya. Halo sahabat sehat, ketemu lagi di Rindi Podcast. Saya Justin Dian Samira, mahasiswa pendidikan profesi dietitian IPB University yang akan menemani sahabat sehat selama beberapa menit ke depan. Hari ini kita punya topik yang super relate bagi kebanyakan anak muda, terutama buat kamu yang suka nongkrong di angkringan apalagi sambil ngemil gorengan. Yap, kita bakal bahas tentang penyakit jantung koroner di kalangan anak muda. Apa benar sih kebiasaan makan kita di angkringan bisa meningkatkan risiko kita terkena penyakit jantung? Agak serem ya. Tapi sebelum itu boleh banget share podcast ini ke teman-teman sahabat sehat yang lain. Klik like dan subscribe juga. Dan ayo kita kenalan dengan narasumber kece kita hari ini. Silakan Kak. Oke, halo sahabat sehat semuanya. Kenalin aku Olivia Luna Aryawan, bisa dipanggil Luna. Aku juga mahasiswa profesi dietitian dari IPB University. Salam kenal semuanya. Semoga tetap sehat dan happy selalu ya. Tetap happy selalu ya sahabat sehat. Oke, berbicara soal nongkrong. Siapa di sini yang suka nongkrong di angkringan? Sahabat sehat pasti sudah nggak asing kan dengan angkringan gitu. Nah, buat yang belum tahu, angkringan ini merujuk pada warung kecil tradisional dari Jawa yang biasanya tuh ada di pinggir jalan atau mungkin trotoar dengan meja dan kursi yang sederhana atau mungkin ada yang lesehan. Nah, angkringan ini banyak dijadikan tempat favorit bagi banyak anak muda untuk sekedar bersantai sambil minum kopi atau makan makanan ringan gitu. Nah, di sisi lain kita punya data nih dari Kemenkes tahun 2022 bahwa ada peningkatan prevalensi penyakit jantung di usia kurang dari 40 tahun. Usianya kita nih ya Kak. Nah, sebanyak 2% setiap tahunnya nih meningkat dari tahun 2000 hingga 2016. Dan ada lagi data dari Riskesdas, ini ada peningkatan 3 kali lipat dari tahun 2013 hingga 2018. Ini kondisinya cukup memprihatinkan ya. Cukup serius. Nah, di sini kalau misalnya kita mau lanjut lebih dalam tentang penyakit jantung koroner, kita mesti tahu nih apa itu penyakit jantung koroner. Buat sahabat sehat yang mau tahu apa definisinya, penyebabnya apa, dan informasi lain terkait penyakit jantung koroner, bisa banget nonton video-video kita sebelumnya tentang PJK juga. Oke, ini langsung ke angkringan ya. Kalau misalnya kebiasaan makan di angkringan nih, kita kan tahu kalau angkringan itu bukanya dari sore hingga malam atau mungkin dini hari. Nah, ada nggak sih Kak rekomendasi waktu yang tepat untuk kita nongkrong di sana? Kalau misalnya dari segi gizinya nih, pengaturan waktu makan itu sebaiknya bagaimana? Biasanya kalau anak muda nongkrong di angkringan itu kan mulainya jam waktu makan malam gitu ya. Apalagi mereka dari pagi sampai sorenya ada kesibukan kayak sekolah ataupun kerja kayak gitu. Jadi untuk jam waktu makan malam itu sebaiknya itu 3-4 jam sebelum tidur nih sahabat sehat. Jadi saluran cerna kita tuh masih punya waktu buat mencerna makanan yang kita konsumsi di angkringan kayak gitu. Kalau misal makan malam kita tuh terlalu malam atau biasa disebut dengan late dinner, itu bisa menyebabkan yang pertama ada hiperglikemik, ada dislipidemia, ada overweight, ada obesitas, ada sindrom metabolik yang mana tadi aku sebutin tadi itu bisa menjadi resiko untuk menyebabkan penyakit jantung koroner. Oke, berarti tadi tentang waktu makan ya sahabat sehat. Nah, kemudian kalau misalnya di angkringan kan kita biasanya itu menu favoritnya adalah sate-satean. Sate-sateannya juga jeroan yang ati ampela atau usus, terus goreng-gorengan juga. Dan kita juga biasanya sukanya nih gorengan atau jeroan nih yang gurih-gurih, gorengan yang kriuk-kriuk gitu kan, apalagi kalau dibarengi dengan sambal yang pedes gitu. Tapi Kak, denger-denger nih, jeroan ini bisa meningkatkan risiko terkena penyakit jantung koroner ya? Bener nggak sih Kak? Kalau benar atau salah, jawabannya benar ya Kak. Jadi sate jeroan dan gorengan memang meningkatkan risiko untuk terkena penyakit jantung koroner. Kita mungkin bahas dari penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh sate jeroan dulu gitu ya. Sate jeroan itu memang bisa menyebabkan, karena apa? Karena dia itu punya kandungan kolesterol yang cukup tinggi nih. Kayak misal kalau di angkringan kan biasanya sate jeroan itu ada sate usus, sate ampela, sate hati gitu kan Kak. Betul. Nah itu tuh bisa menyebabkannya lewat apa? Kadar kolesterol yang tinggi tadi itu. Nah itu kalau misal kita konsumsi dalam jumlah yang banyak, itu bisa menyebabkan penumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah kita yang akhirnya bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Apalagi darah kita yang tadinya itu lancar-lancar aja tuh tiba-tiba ngelewatin pembuluh darah kok ada jembatan, itu bisa kita tiba kena
serangan jantung loh teman-teman. Oh, kayak gitu ya Kak berarti. Itu kan jeroan ya. Kalau misalnya gorengan kayak gimana Kak? Kalau gorengan memang enak banget ya Sobat Betul. Sehat. Apalagi pas anget-anget gitu Bener ya Kak banget. ya. Nah sayangnya Sobat Sehat, gorengan itu biasanya digoreng dengan minyak yang mengandung lemak trans gitu. Apalagi minyaknya udah dipakai berulang kali. Lemak trans sendiri itu dia bisa menurunkan kadar kolesterol baik dalam tubuh kita, yaitu high density lipoprotein. Dan dia bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat di tubuh kita, yaitu low density lipoprotein atau LDL. Kombinasi dari dua itu tersebut itu bisa menyebabkan PJK. Karena apa? Kombinasi itu bisa menyumbat pembuluh darah juga. Nah selain itu gorengan juga bisa meningkatkan berat badan kita karena kalorinya tinggi, dia penyerapan minyaknya kan juga tinggi ya teman-teman, itu bisa ngarah ke obesitas dan juga komplikasi tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi ya Kak. Itu kaitan dengan jantung kayak gimana ya? Nah, untuk tekanan darah tinggi sendiri, sahabat sehat, itu juga bisa terjadi. Kenapa? Karena sate jeroan dan gorengan itu pada saat pengolahannya biasanya itu ada penambahan sodium yang cukup banyak untuk pada rasa asin dan gurihnya gitu. Apalagi kalau pas kita makan ada tambahan kecap, ada tambahan saus buat cocolan gitu kan. Itu asupan natrium kita jadi berlebih, teman-teman. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi. Hipertensi itu dia bisa merusak lapisan pembuluh darah kita yang akhirnya mempercepat pembentukan plak di jantung gitu, Kak. Terus jadinya penyakit jantung koroner terjadi gitu deh. Oke, berarti kesimpulannya nih sahabat sehat, jeroan sama gorengan dibatasi ya. Betul. Oke, lanjut nih Kak, kita kan kayaknya jarang lihat ya kalau misalnya di angkringan tuh menu-menu yang sayur gitu. Kita kan biasanya yang tadi jeroan gorengan. Nah ini kalau misalnya pemenuhan seratnya gimana nih Kak? Kalau kita ada rencana nanti malam mau nongkrong di angkringan gitu. Kalau untuk serat ya, sahabat sehat, jadi memang di angkringan itu pilihan seratnya itu agak minim, tapi bukan berarti nggak ada sama sekali, karena saya juga sering lihat ada nasi yang ada sayurnya. Terus kalau misalnya lagi pengen mie instan nih, udah lama nggak makan mie instan, enak di angkringan gitu, kita bisa request ke masnya buat tambahin serat, yaitu sayur. Biasanya dari mas-masnya itu nyediain sawi, kayak gitu. Terus kalau misal ternyata nggak ada nih, tidak ada nasi yang ada sayurnya, mie instannya juga nggak bisa tambah sayur, kita bisa memenuhi kebutuhan serat kita di jam makan yang lain, kayak jam makan pagi, siang, sore, atau pada saat selingan, kayak kita bisa konsumsi jus buah atau kayak buah potong. Tapi jangan sampai kebutuhan serat kita tuh gak tercukupi dalam sehari ya teman-teman, karena serat itu terbukti efektif untuk bisa menurunkan kadar kolesterol dan juga LDL dalam tubuh kita, kayak gitu. Oke, berarti kita harus bisa ngakalin sendiri ya bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan serat kita. Nah, tadi soal serat kan udah. Dan sekarang bayangin nih kalau misalnya kita nongkrong di angkringan sama teman-teman, itu kan nggak afdol ya kalau misalnya kita nggak sambil minum teh manis atau kopi susu gitu. Tapi yang sering kita lupa adalah kandungan gula di minuman-minuman tersebut. Nah, sahabat sehat, bagi yang mau tahu tentang batasan gula dalam sehari, bisa banget nonton video kita sebelumnya yang membahas juga mengenai batasan konsumsi garam dan juga lemak yang dianjurkan dalam kebutuhan sehari. Oke, lanjut tanya ke Kak Luna nih. Apa sih Kak dampak kelebihan konsumsi gula untuk jantung gitu? Oke, nah yang pertama, kalau misal kita konsumsi gula tambahan yang berlebihan, itu bisa menyebabkan ada penumpukan lemak di hati kita nih, yang bisa mengarah ke peningkatan kadar trigliserida dalam darah kita. Nah, kalau kadar trigliserida dalam darah kita itu tinggi, itu bisa menyebabkan penyumbatan di arteri, dan itu jadi penyebab utama dari penyakit jantung koroner. Yang kedua, kalau konsumsi gula kita itu tinggi juga, itu bisa menyebabkan obesitas nih teman-teman, dan juga resistensi insulin, yang nanti ngarahnya ke DM tipe 2, dan itu juga jadi faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Oke, iya juga ya Kak. Berarti kalau kayak gitu cara meminimalkan risikonya tuh kayak gimana? Caranya kita bisa milih minuman atau makanan yang kandungan gulanya itu minim banget teman-teman, atau bahkan yang gak ada gulanya sama sekali. Kayak misal kalau dari minuman di angkringan tuh kan ada minuman herbal ya, kayak wedang jahe, ada yang minuman dari buah asli kayak jeruk peras gitu kan, udah seger gitu teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sahabat sehat ini pengen konsumsi yang manis boleh, tapi ingat batasannya gitu ya. Misal batasan sisa hari ini tinggal 1 sendok makan gitu, jadi request ke abangnya, bang gula pasirnya 1 sendok makan aja ya, atau setengah sendok makan aja ya, kayak gitu. Jangan sampai kita tuh ngontrolnya tuh cuma dari minuman yang di angkringan aja, tapi juga harus fokus sama makanan dan minuman gula dalam sehari. Oke, berarti kayak gitu ya teman-teman. Sebenarnya kita tuh konsumsi gula sudah dari berbagai sumber makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam sehari gitu. Jadi emang harus diperhatikan dan tidak berlebihan gitu ya. Oke, kalau misalnya di angkringan nih Kak, kan banyak ya pilihan makanannya tadi. Terus tadi juga dianjurkan untuk dibatasi gula, garam, dan juga lemaknya. Dan seharusnya berapa banyak sih Kak? Dan apa aja pilihan makanan yang bisa kita pilih gitu? Tadi sesuai dengan saran-saran Kakak.
Oke, menarik ya. Kayak dari tadi dibatasin mulu gitu. Jadi apa sih yang harus dimakan atau diminum di angkringan? Yang pertama, untuk makanan utamanya nih yang berat, kita bisa pilih nasi rames telur orek tempe 2 bungkus. Kenapa? Itu bisa ada ramesnya. Itu kan biasanya ada sayur, ada lauknya, ada karbonnya, udah cukup teman-teman. Yang kedua, kalau pengen sate-satean tuh bisa pilih sate bakso 1 tusuk aja. Yang ketiga kayak gak afdol gitu kan Kak, kalau gak pilih gorengan gitu, apalagi pas anget-anget gitu kan. Kita bisa pilih mendoan nih 1 aja. Tapi kalau ternyata mendoanya kecil, bisa pilih 2 deh maksimal gitu ya. Yang keempat, buat minuman kita bisa pilih yang jeruk peras. Kalau misal pengen yang manis, ingat juga batasan gulanya, misal tinggal 1 sendok makan, ya 1 sendok makan gula pasir aja. Nah sebenarnya dari 4 pilihan tadi itu juga bisa memenuhi kebutuhan di jam makan waktu malam kita nih gitu. Jadi enaknya dapat, kenyangnya dapat, kebutuhan juga bisa terpenuhi. Tapi jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan serat kita dalam sehari juga ya sahabat sehat. Oke, terima kasih banyak Kak Luna. Ini aku sama sahabat sehat udah mencatat apa aja tadi rekomendasi menunya gitu kan ya. Oke, terima kasih banyak Kak Luna udah sharing-sharing sama kita gitu tentang penyakit jantung koroner yang dengan kaitannya kebiasaan makan kita di angkringan. Ada closing statement Kak? Closing statement dari aku, nongkrong di angkringan tuh memang asik, murah, dan enak ya teman-teman sobat sehat. Tapi jangan sampai dari pilihan kecil kita sehari-hari itu bisa bawa masalah kesehatan buat jantung kita gitu. Karena kesehatan jantung kita itu ibarat investasi yang panjang yang bisa dipilih dari pilihan kecil sehari-hari. Love your heart teman-teman. Setuju banget Kak Luna. Terima kasih banyak ya Kak. Dan terima kasih juga kepada sahabat sehat. Semoga obrolan kita tadi bisa memberikan insight baru bagi semua sahabat sehat yang mendengarkan. Biar makin bermanfaat, boleh banget share podcast ini ke teman-teman sahabat sehat yang lain. Jangan lupa klik like dan juga subscribe. Dan stay tune terus untuk episode-episode kita selanjutnya yang pasti nggak kalah menarik. Sampai jumpa ketemu di lini podcast selanjutnya. Stay healthy and happy. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.